Mari kita mempersiapkan Alkitab kita mau belajar cerita firman Tuhan. Mak, ada surat dibawa oleh Pak Pos. Oh, surat apa itu? Oh iya. Dari mana ya? Suratnya dari mana? Oh, dari Rasul Paulus. Ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Korintus. Oh iya. Adik-adik semua, siapa yang pernah mendengar nama Rasul Paulus? Pernah? Siapa sih Rasul Paulus itu? Siapa yang tahu siapa Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus adalah seorang yang pekerjaannya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Rasul Paulus ini pernah tinggal di satu tempat yang namanya Korintus. Ya, dia pernah melayani di jemaat Korintus. Apakah Rasul Paulus hanya mengajar di jemaat Korintus? Oh tidak, dia juga mengajar di kota-kota lain atau di tempat-tempat lain. Ya, ia pernah mengajar di kota lain. Nah, pada waktu ia sudah mengajar di kota lain atau sudah tinggal di kota lain, Rasul Paulus tetap mengingat jemaat atau orang-orang yang ada di Korintus. Ya, itu sebabnya karena dia selalu mengingatnya, suatu saat atau suatu ketika dia mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, kira-kira apa isi suratnya? Apa isi suratnya ini? Ya, apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Adik-adik, mari kita buka ya. Kita mau tahu apa sih isi surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, saya akan bacakan ya. Isi suratnya adalah, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Oh, ini isi suratnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-20b. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20b. Jadi, inti isi surat dari Rasul Paulus adalah, ya, apa isi suratnya tadi? Ternyata Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di Korintus supaya mereka itu selalu hidup rukun, hidup akrab, saling mengasihi satu dengan yang lain. Paulus mengingatkan bahwa jemaat tidak boleh bertengkar, tidak boleh berselisih satu dengan yang lain, tapi mereka harus saling mengasihi. Jadi ketika Paulus sudah ada di kota lain dan mendengar bahwa orang-orang Korintus ya masih ada sifat-sifatnya yang kurang baik, yang ada kelakuan-kelakuannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Paulus mengingatkan supaya mereka menjauhkan diri dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik itu, macam perselisihan, iri hati, suka marah-marah, ya, saling bertengkar satu dengan yang lain. Jadi itu isi surat dari Rasul Paulus, diingatkan supaya mereka saling mengasihi, hidup rukun satu dengan yang lain. Adik-adik, firman itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang ada di Korintus atau jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, tetapi juga kepada saya, kepada kita semua. Kita diingatkan untuk kita saling mengasihi dan saling hidup rukun satu dengan yang lain. Siapa yang pernah bertengkar di sini? Ya, anak-anak yang di rumah ada yang pernah bertengkar dengan kakaknya,
Bertengkar dengan adiknya atau bertengkar dengan orang tuanya? Wah, kita tidak boleh bertengkar, kata firman Tuhan. Kita diingatkan untuk kita tidak boleh bertengkar. Ya, bagaimana cara menyelesaikan kalau ada dua anak yang bertengkar? Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang pernah bertengkar dengan adiknya? Ada yang pernah bertengkar dengan kakaknya? Supaya terjadi kerukunan harus saling berdamai, ya, harus berdamai. Kalau orang Korintus tadi diingatkan oleh Paulus untuk mereka saling mengasihi dengan satu dengan yang lain, diingatkan oleh Paulus melalui satu surat dituliskan kepada mereka. Kita akan bagaimana supaya kita selalu mengingat, ya, untuk kita saling mengasihi, saling akrab satu dengan yang lain, rukun satu dengan yang lain, dengan mama, dengan papa, dengan kakak, adik, dan dengan teman-teman, ya. Satu hal yang kita ingat adalah kita ingat firman Tuhan. Dan sekarang untuk mudah mengingatnya kita mau belajar atau kita mau menyanyi satu lagu, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Pasti tahu lagunya kan? Ya, mari kita nyanyi sama-sama ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah lembut serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Jadi ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita diingatkan untuk kita hidup rukun, hidup saling mencintai satu sama lain. Ya, ayat firman Tuhan tadi saya sudah bacakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-20. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua akan melalui firman Tuhan ini. Adik-adik mengingat untuk saling hidup rukun satu dengan yang lain. Amin.